1. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting yang mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan terlepas dari segala ikatan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok, sebelah utara Kota Karang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus pukul 3 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Peristiwa Rengas Dengklok pun berakhir setelah Soekarno dan Hatta menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Cita luhur, yaitu membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubu Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartim raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Proses perumusan dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi merupakan hasil dari buah pikiran Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Dres Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Ide tersebut diusulkan oleh seorang tokoh pemuda bernama Soekarni. Adapun Fatmawati berperan dalam menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun dengan alasan demi keamanan kemudian dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Pusat. Pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno dan didampingi dengan Hatta pada pagi hari pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya NKRI dan pemerintahan. Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapannya negara belum semua terpenuhi. Beberapa syarat berdirinya suatu negara adalah 1. Memiliki wilayah, 2. Memiliki struktur pemerintahan, 3. Diakui negara lain, 4. Memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum dipenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain, karena memang sebelum proklamasi pemerintah yang ada adalah pemerintah Jepang yang menjajah Indonesia. Maka tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain.
Proses pemerintahan NKRI. Proses terbentuknya struktur pemerintahan NKRI adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama diadakan di Pejambon atau sekarang Gedung Pancasila. Sidang pleno dibuka, dipimpin Soekarno. Saat sidang ada revisi draft pembukaan UUD di dalam Piagam Jakarta. Terjadi kelahiran rumusan teks Pancasila yang disahkan di sidang PPKI 18 Agustus 1945. Saat itu juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi terpilih Soekarno sebagai presiden RI dan Mohatta sebagai wakil presiden RI. Pembentukan departemen dan pemerintahan daerah pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 dibahas hasil kerja panitia kecil pimpinan Otto Iskandar Dinata. Hasil keputusan panitia kecil adalah pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Panitia kecil bertugas merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan pejabatnya. Disepakati pembagian departemen atau kementerian menjadi 12. Pembentukan badan-badan negara pada sidang PPKI 22 Agustus 1945. Diputuskan pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusat di Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 KNIP yang semula pembantu presiden menjadi badan negara yaitu MPR dan DPR meski sementara. Pembentukan kabinet presiden membentuk kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno sendiri pada 2 September 1945. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden atau kabinet presidensial. Proklamator dan peran tokoh di sekitarnya. Apa itu proklamator? Menurut KBBI, proklamator adalah orang yang bertugas memproklamasikan. Dalam kajian sejarah Indonesia, proklamator adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang disebut proklamator adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya memiliki peran penting saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 1. Ir Soekarno. Peran Soekarno dalam proklamasi Indonesia semakin penting saat ia dan Muhammad Hatta sempat diamankan di Rengas Dengklok agar segera bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Sekembalinya ke Jakarta, Soekarno dan Hatta beserta beberapa tokoh nasionalisme mengadakan rapat penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Dalam rapat tersebut, Soekarno memiliki peran penting atas usul dari Soekarni. Soekarno dan Hatta ditunjuk mewakili bangsa Indonesia untuk menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, secara aklamasi Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno mengemban jabatan Presiden RI hingga 1967. Soekarno wafat pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Soekarno merupakan salah satu tokoh besar yang dimiliki bangsa Indonesia. Banyak nilai positif yang ditunjukkan Soekarno dalam perjuangannya. Teruskan perjuangan ini dengan hati yang teguh dan tetap. Masyarakat baru yang kita sedang susun itu
tak mungkin gagal kalau kita tidak mencapai kemenangan akhir. Karena itu marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Tahanlah menderita, tahanlah kesukaran. Kebesaran kita tidak dapat kita capai di atas kasur bantalnya kesenangan. Kebesaran kita itu hanyalah kita bisa capai di dalam api unggunnya perjuangan. Musuh ini mulai menyerang negeri kita, tapi kita dengan hati yang gagah berani harus mempertahankan tanah air kita ini. Marilah saudara-saudara bersiap. Dua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Perjalanannya sebagai negarawan bermula pada masa pergerakan nasional. Kala itu, Hatta sedang menempuh studi di Belanda. Nasionalisme yang sedang berkembang di kalangan para pemuda turut menjalar dalam jiwa Hatta. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Ia juga sering menjadi delegasi Perhimpunan Indonesia dalam konferensi internasional. Peran Muhammad Hatta pada proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai sejak ia menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dua tunggal yang sulit dipisahkan. Hatta juga turut bersama Soekarno dan Rajima Widyodiningrat ketika mendapat panggilan dari Marsekal Tarawuchi ke Dalat atau Vietnam untuk menerima janji kemerdekaan. Bersama Soekarno, Hatta menjadi tokoh sentral dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta dalam proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan, Hatta turut menyumbangkan pemikirannya. Kalimat kedua sekaligus terakhir dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sumbangan Hatta. Bersama Soekarno, Hatta mendatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa 17 Agustus 1945, Hatta mendampingi Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, Hatta juga dijuluki sang proklamator. Datang dari seluruh daerah bangsa, bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan. Peran para tokoh sekitar proklamasi. 1. Ahmad Subarjo. Peran penting Ahmad Subarjo pada peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan ditunjukkan saat menjadi mediator antara golongan muda dan Soekarno-Hatta. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, selanjutnya Ahmad Subarjo turut menyumbangkan pemikirannya dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat "Kami Bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaannya dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, berbagai perannya dalam peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Dua, Soekarni Kartodewidjo. Dalam naskah proklamasi terdapat tanda tangan Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Soekarni Kartodewidjo merupakan tokoh di balik tanda tangan tersebut, tokoh golongan muda yang lahir di Blitar pada 14 Juli 1916. Ini merupakan penengah dalam perdebatan mengenai tokoh yang berhak mendatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Ia berpendapat Soekarno dan Hatta merupakan tokoh utama bangsa Indonesia, sehingga berhak mewakili bangsa Indonesia. Usul ini pun disetujui para peserta rapat penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno telah dikenal sebagai tokoh golongan muda yang kritis dan cerdas.
Sejak muda, Soekarno sudah aktif dalam pergerakan politik. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno bekerja pada kantor berita Dewan. Soekarno juga aktif dalam gerakan pemuda, sehingga ia pernah menjadi pemimpin gerakan muda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31, Jakarta. Bahkan Soekarno merupakan salah satu tokoh pencetus ide pengamanan Soekarno-Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ia juga berperan penting dalam proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that 3. Sayuti Melik. Setelah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disetujui semua anggota rapat, Soekarno meminta agar naskah tersebut diketik. Siapa tokoh yang berperan mengetik naskah proklamasi? Tokoh tersebut bernama Sayuti Melik. Salah satu tokoh golongan muda yang berperan mengetik naskah proklamasi ini lahir pada 25 November 1908 di Yogyakarta. Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik sejak usia muda. Pada 1942, Sayuti Melik menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Baru Semarang. Dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Melik menjadi salah satu golongan muda yang turut hadir. Selain mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik berperan sebagai notulen dalam rapat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. stranded in the open, dried out tears of sorrow. 4. Fatmawati Soekarno. Fatmawati Soekarno memiliki peran krusial dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai penjahit bendera merah putih yang kemudian dikibarkan saat proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fatmawati menjahit bendera merah putih yang kemudian dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati menjadi simbol semangat perjuangan bagi Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Fatmawati adalah istri Presiden Soekarno dan menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Fatmawati Soekarno adalah sosok yang tak terpisahkan dari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya karena perannya sebagai penjahit bendera merah putih. 5. Latif Hendra Diningrat. Siapakah Latif Hendra Diningrat? Latif Hendra Diningrat merupakan salah seorang komandan peta dengan pangkat Kudanko. Ia memiliki peran penting dalam peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Pada pelaksanaan proklamasi, ia bertugas menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Salah satu tokoh penting yang harus ia jemput adalah Muhammad Hatta. Selanjutnya, pada saat upacara proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Bersama Suhud, Latif Hendra Diningrat bertugas mengibarkan bendera merah putih. Sementara itu, bendera merah putih dibawakan oleh S.K. Trimurti. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. 6. Sutas Djahir. Sutas Djahir merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia. Berbeda dengan Soekarno dan Hatta yang lebih kooperatif dalam Jepang, Sutas Djahir justru dengan berani menjadi pemimpin gerakan bawah tanah semasa pendudukan Jepang di Indonesia. Melalui gerakan bawah tanah yang ia pimpin, Sutas Djahir menggerakkan banyak pemuda Indonesia
untuk berjuang meraih kemerdekaan. Melalui gerakan bawah tanah itu pula, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu. Sultan Syahrir menggerakkan golongan muda untuk segera mempersiapkan kemerdekaan. Para pemuda berinisiatif segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah kalah dalam perang. Sultan Syahrir adalah orang pertama yang menemui Soekarno dan Hatta ketika mereka kembali dari Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Syahrir memberitakan bahwa Jepang sudah kalah dalam perang. Syahrir mendesak kedua tokoh bangsa Indonesia tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, permintaan Sultan Syahrir ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Penolakan tersebut tidak membuat Sultan Syahrir menarik dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir hanya menolak apabila kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui persetujuan Jepang atau sidang PPKI. Hingga proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Sultan Syahrir tidak tampak di kediaman Soekarno. Sultan Syahrir menolak hadir karena ia tidak suka dengan keterlibatan beberapa perwira Jepang dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, ketika pemerintah negara Indonesia resmi dibentuk, Sultan Syahrir dipilih oleh Soekarno sebagai ketua Badan Pekerja KNIP. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following. 7. Frans Sumarto mundur. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Frans mundur bersama kakaknya Alex mundur berhasil mengabadikan 3 momentum penting dalam rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Foto-foto tersebut yaitu foto Soekarno membacakan naskah proklamasi, foto pengibaran bendera merah putih, serta foto suasana upacara dan para pemuda yang menyaksikan pengibaran bendera. Beberapa saat setelah momentum tersebut ia abadikan, Frans mundur ditangkap oleh tentara Jepang dan dipaksa untuk menyerahkan film dari momentum proklamasi tersebut. Akan tetapi, Frans mundur telah mengubur negatif film dari ketiga momentum tersebut di dalam tanah sehingga Jepang tidak menemukan bukti saat menggeledahannya. Setelah lolos dari penggeledahan yang dilakukan tentara Jepang, Frans mundur mencetak film tersebut dan memublikasikannya. 8. Syahrudin. Syahrudin merupakan seorang wartawan Domei yang berperan penting dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Meskipun kantor berita tersebut merupakan milik Jepang, semangat pemuda untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia lebih besar daripada rasa takut mereka kepada Jepang. Semangat tersebut juga ditunjukkan oleh Syahrudin. Ketika menerima salinan naskah proklamasi, Syahrudin dengan berani menyusup ke kantor berita Hoso Nanti Kyoku. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Jusuf Ronodipuro untuk disiarkan ke seluruh daerah dan luar negeri. 9. Lambertus Nicodemus Palar. LN Palar merupakan diplomat yang memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia internasional. Pada 1947, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Republik Indonesia di PBB. Pada akhir tahun 1946, dibantu oleh Sudarpo, Sujatmoko, dan Sumitro Jojo di Kusumo, Palar membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Sebelum pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 1949, Palar berstatus sebagai peninjau. Selanjutnya, pada 1950, Palar resmi menjadi wakil Republik Indonesia dengan status keanggotaan penuh.